Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lama Tenaga. Kali ini aku mau unboxing lagi paket yang aku beli dari Shopee Official Store DJI. Untuk kardusnya sendiri seperti ini. Di bagian atasnya ada tulisan Aerospace. Koreksi ya kalau aku bacanya salah. Jadi apa sih isi dari paket ini? Langsung aja kita unboxing. Disclaimer terlebih dahulu. Jadi produk ini aku beli menggunakan uang pribadiku. Ini bukan endorse dari DJI. Jadi nanti aku akan utarakan apa saja yang menurutku baik dan buruk tentang produk ini. Untuk segelnya mantap banget ya. Kalau produk terkenal tuh kardus saja pakai ada segelnya seperti ini. Keren banget. Memang kalau produk yang punya nama dan punya kualitas tuh. Oke, langsung aja kita buka. Nah, masih ada segelnya lagi di sampingnya ya. Oke, kita buka dulu untuk segelnya. Dan ini dia untuk produknya. Pertama yang kita temukan adalah nota pembelian. Dan menurutku untuk harganya sendiri menguras kantongku ya. Jadi memang aku sudah ngincar lama banget untuk produk ini dan akhirnya setelah menabung kebeli juga. Oke, di sini nampak ada tulisan DJI TAM. TAM itu kalau nggak salah adalah garansi ya, garansi. TAM Era Jaya kalau nggak salah. Oke, sekarang kita buka dulu untuk bubble wrap-nya. Mantap banget, di luar dibungkus kardus, di dalam dikasih bubble wrap. Jadi dalam pengiriman harusnya aman ya meskipun dilempar-lempar sama kurir ya. Kalian tahu sendiri kalau di ekspedisi seperti apa. Oke, dan ini dia penampakannya. Oke, kita sisihkan dulu bubble wrap-nya. Jadi ini adalah DJI Osmo Action 5 Pro. Di bagian depan terdapat tulisan DJI Osmo Action 5 Pro, kemudian ada gambar action cam-nya, dan di pojok bawah ada tulisan standar combo. Jadi yang aku beli ini adalah standar combo karena ada adventure combo ya. Di bagian sampingnya ada gambar seperti ini, kemudian sisi belakang ini sepertinya adalah kartu garansi dari PAM ya. Kemudian di sisi sampingnya ada sebuah barcode, aku nggak tahu kalau kita scan akan kemana. Oke, kita coba bongkar dulu ya. Kita buka, kita lepas nih. Untuk kartu garansinya, kayak ini cuma ditempel aja di sini. Karena kalau masuk box kayaknya nggak cukup ya. Untuk kartu garansinya sendiri seperti ini, kita lihat ya. Kira-kira service centernya itu ada di mana aja gitu. Tapi kalau Tama sudah banyak ya service centernya. Jadi kalau untuk ngeklaim garansi mah kita nggak usah ragu kayaknya. Jadi nanti kalau kalian beli, kalian bisa isi di sini untuk mengaktifkan garansinya. Oke, sekarang kita coba buka dulu untuk plastiknya ya. Nih, di bagian luarnya ini ada plastik. Menurutku lumayan susah juga yang lepas ya. Udahlah, daripada ribet aku kletek aja pakai tangan. Rencananya tadi mau aku lepas kayak kalau kita beli HP di konter-konter gitu kan. Bisa rapi jadi nanti plastiknya tetap utuh. Tapi karena susah ya wis lah. Aku kletek aja semuanya. Dan ini dia penampakannya mantep banget, keren ya. Setelah plastiknya hilang ternyata warnanya itu ngedrop. Oke, di sini kayak ada segelnya. Kita buka. Kita gunakan cutter. Kayak nggak usah deh. Cukup ditarik aja ya. Maklum lah, belum pernah buka barang dari DJI ini. Nih, kita buka segelnya. Oke, kita lihat kira-kira isinya dan bagian dalamnya itu seperti apa gitu. Maklum, karena aku memang belum pernah punya action cam, jadi ini action cam pertama yang aku beli. Dan alhamdulillah, akhirnya setelah ngincer lama, bisa kebeli juga untuk DJI ini. Oke, yang pertama kita ada melihat kardus, tulisannya di sini aksesoris, jadi mungkin isinya adalah aksesoris dari DJI-nya. Seperti ini, kardusnya di bagian depannya ada gambar seperti ini. Oke, mungkin kita bongkar dulu untuk
Terus aksesoris ini kalau standar combo kita dapat apa aja ya? Oke, yang pertama kita dapat ini kabel cas ya. Mantap banget ya. Kalau produk punya nama itu barangnya kayak berkualitas gitu. Ini kabelnya dipegang juga kayak berkualitas gitu. Untuk bagian ujungnya Type C to Type C. Ini kalian bisa lihat ya. Waduh, kamera aku susah fokus ini. Oke, jadi seperti ini untuk kabelnya, panjangnya ini sekitar 1 meteran kalau nggak salah loh ya. Kemudian ini apa nih? Oh, ini kayak case dari DJI-nya. Plastiknya itu juga dipegang tuh feel-nya beda kalau kita beli barang yang murah gitu ya. Memang sih ya, kalau produk mahal itu ya ngasih packagingnya juga yang berkualitas gitu ya. Oke, kita keluarkan apa aja kira-kira isinya ini. Yang pertama ini adalah baut untuk mountingnya nanti ya. Jadi kalau kalian nanti masang DJI Action Cam kalian ke mountingnya, ini buat nguncinya gitu. Selanjutnya ini ada apa lagi nih? Nyantol ini. Susah banget sih dikeluarin dah. Oke. Ini adalah magnetic release dari DJI. Salah satu alasan aku beli DJI Action Cam ya, karena nih sistem mountingnya itu ada yang namanya magnetic release kalau nggak salah ya. Jadi kita itu bisa dengan mudah masang action kameranya ke mountingnya pakai sistem ini. Ini nggak tahu yang biru-biru bulat ini apa ya fungsinya. Mungkin untuk kalian yang tahu fungsinya bisa tulis di kolom komentar. Seperti ini bentuk untuk mountingnya. Keren banget ya. Ini nanti biasanya kita pasang di helm. Ini bisa lengket di helm gitu. Mantap. Selanjutnya kita dapat baterainya. Ini juga yang menjadi alasanku beli ya. Kalau nggak salah untuk baterainya ini memiliki kapasitas 1950 mAh yang diklaim bisa bertahan sekitar 2 jam lebih ini. Jadi mantep banget kalau kita buat konten. Oke, kita lanjut lagi. Tadi tak tinggal makan dulu karena lapar. Untuk case-nya sendiri bentuknya seperti ini. Ada tombol power, kemudian ini ada tombol shutternya. Ada teksturnya gitu ya untuk case-nya sendiri. Untuk ngebukanya ini di bagian pojokan kita tarik seperti ini. Tapi ini kayaknya nggak bisa dilepas gitu ya. Tak pikir ini bisa dibuka, terlepas terus DJI-nya dimasukin dari samping gitu. Jadi kayak ini setelah dibuka langsung DJI-nya dimasukin dari bagian depan gitu ya. Langsung dikunci lagi. Oke, kita lanjut lagi. Kita dapat apa nih? Ini sepertinya adalah buku atau bukan buku sih. Ini adalah panduan pemakaian dari DJI Action 5 Pro. Oke, coba kita buka, kita lihat sedikit seperti apa sih buku lagi, lampiran panduan dari pemakaian DJI Action 5 Pro. Dan ini dia, loh, ada dua ya. Yang satu kayak khusus bahasa apa gitu tulisannya, Cina mungkin atau ini juga ada dua. Yang satu nggak tahu apa ini. Dan kira-kira seperti ini untuk panduan pemakaian DJI Action kameranya. Dan sekarang kita lihat ke box yang tadi ya. Di sini ada silica gel. Kemudian ini ada DJI Action 5 Pro-nya. Dan di dalam ini masih ada lagi. Ini apa nih? Ini kayak barcode, nggak tahu kalau di scan kemana. Jadi nanti kalian kalau beli scan aja sendiri ya. Dan yang terakhir di sini kita dapat stiker dari DJI. Jadi stikernya ini ada tulisan DJI dengan bentuk mural atau apa ini? Kemudian kayak yang saat ini bisa dipasang di micro SD nih. Mantap banget. Oke, sekarang kita sisihkan dulu untuk kardusnya dan kita akan langsung bahas nih untuk action cam-nya. Kita buka dulu untuk plastiknya. Rasanya tuh seneng banget gitu ya. Karena udah lama nunggu pengen punya barang ini dan akhirnya bisa kebeli juga gitu.
dan kita langsung keluarin untuk DJI Osmo Action 5 Pro nya. Feel-nya itu pertama megang kayak mantep banget feel-nya ya. Di sisi sini ada tombol powernya. Untuk tombol powernya ini banyak karet gitu ya. Kemudian di sisi samping ini ada tempat baterainya nanti, kemudian ada tulisan DJI-nya. Pada bagian belakang ada layar OLED. Nah, layarnya ini yang mantep juga nih. Layarnya udah OLED. Di bagian atas ada tombol shutter dan juga ini kayak lubang mic ya. Koreksi kalau aku salah ya. Kemudian di bagian depan juga ada layar juga. Layarnya yang depan ini juga sudah OLED. Dan kemudian ada lensanya. Oke, kita coba keletek untuk lensanya. Wush, mantep banget. Wih, keren banget ya. Untuk ukuran lensanya sendiri di 1/1.3. Jadi udah mantep kalau dibuat malam hari gitu. Oke, kita buka untuk tempat baterainya. Kalian tinggal tekan nih. Nih, kemudian kalian tarik. Nah, dan di situ ada tempat baterai dan juga ada tempat micro SD-nya. Nih, seperti ini untuk lubang baterainya. Oke, kita coba langsung masukkan untuk baterainya yang memiliki kapasitas 1950 mAh. Jangan sampai kebalik ya untuk masukin baterainya. Nanti kalau kebalik, ya kayaknya nggak bisa juga sih kalau kebalik ya. Nggak ada kenoknya. Oke, sekarang kita akan coba nyalain untuk DJI Osmo Action 5 Pro nya ini. Kita tekan nih tombol powernya ini. Nah, kok nggak nyala ya? Tombolnya itu kayak keras gitu. Apa karena aku nggak terbiasa ya? Oke, kita coba tekan lagi lah. Payah banget ya, maklum. Ini action cam pertamaku. Oke, aku tek-kutik dulu lah. Gimana agar bisa nyala gitu ya. Oke, setelah ngeliat tutorial, jadi untuk nyalainnya itu harus kita tekan, kita tahan sampai nyala seperti ini. Nah, ini dia. Akhirnya nyala juga. Jadi untuk tampilan awalnya kita disuruh setting bahasanya dulu. Aku setting ke bahasa Indonesia aja lah. Mau pakai bahasa Cina malah nggak bisa nanti. Oke, setelah itu ternyata kita disuruh pindah kode QR untuk mengunduh DJI Mimo dan hubungkan ke kamera untuk mengaktifkan. Oke, berarti aku harus download DJI Mimo-nya dulu ya. Untuk di Android ya pastinya di Play Store, untuk Apple di App Store. Karena aku pakai HP Android, jadi downloadnya di Play Store. Kalau nggak ada di Play Store, kalian bisa langsung ke situs resmi DJI. Setelah terinstall, kalian bisa langsung next aja seperti ini. Izinkan apa aja yang diminta, asal nggak minta uang kalian gitu kan. Connect-nya pakai Bluetooth. Dan setelah terkonek itu langsung ada update firmware-nya. Setelah update firmware selesai, di layar DJI kalian akan ada tampilan seperti ini. Klik aja tuh diperbarui. Kemudian kita tinggal tunggu aja sampai layarnya masuk ke mode kamera seperti ini. Oke, jadi seperti ini untuk penampakan dari menu DJI-nya. Ini gimana ya, kok posisinya malah jadi miring-miring. Maklum ya, baru pertama kali megang action cam. Oke, jadi untuk masuk menunya kita slide ke arah kanan nih. Nih menunya ada beberapa yang bisa kalian pilih sesuai nanti kebutuhan kalian. Kemudian jika untuk settingannya di sini di slide ke arah bawah tadi ya untuk settingannya. Ini apalagi nih? Layar depan penuh, layar. Oh, mungkin untuk nyeting layar depannya mungkin ya. Dan ini, oh ya, aku lupa. DJI Action 5 Pro ini sudah ada memori internal ya. Jadi tanpa micro SD, DJI Action 5 Pro ini bisa digunakan. Bermanfaat banget di saat harga micro SD sedang gak waras sekarang ini. Jadi menurutku mantep banget lah untuk DJI Osmo Action 5 Pro ini. Kayak nggak sia-sialah aku ngerogoh kocek lumayan dalam buat beli action cam ini gitu. Jadi mungkin aku mau pakai dulu beberapa hari ke depan untuk
DJI Osmo Action 5 Pro ini. Nanti baru aku buatin video untuk reviewnya ya, karena aku juga belum pernah nyoba action cam ini. Jadi terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.